Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajarasi Lutfia Marta. Kali ini saya akan menjelaskan 9 Freedom of the Air. Pengertian freedom of the air atau hak kebebasan udara adalah salah satu bentuk manfaat dari hubungan bilateral ataupun multilateral antar negara di dalam dunia penerbangan yang dibagi menjadi 9 hak. 9 hak ini awalnya dari Konferensi Chicago pada tahun 1944 yang menjadi cikal bakal hukum internasional terkait penerbangan. Lebih tepatnya dibahas pada pasal 1 dan 2, kemudian diperbarui setelah adanya 11 prinsip perjanjian Open Skies yang diinisiasikan oleh Departemen Perhubungan Amerika Serikat pada tahun 1992. Apa sih 9 hak kebebasan itu? Kebebasan yang pertama adalah hak suatu penerbangan berjadwal ataupun tidak berjadwal untuk melintasi suatu wilayah udara negara lain tanpa mendarat di negara tersebut. Contohnya, penerbangan dari Sydney menuju Singapura tanpa landing di Indonesia, tetapi melalui atau melintasi wilayah udara Indonesia. Kemudian kebebasan yang kedua adalah hak suatu penerbangan baik berjadwal atau tidak berjadwal untuk melintas di wilayah udara negara lain dengan keadaan tertentu atau ada kendala, jadi mengharuskan pesawat tersebut landing di suatu negara, contohnya seperti kehabisan bakar, tetapi tidak menurunkan atau mengangkut penumpang di negara yang berhenti tadi. Contohnya dari Sydney menuju Singapura, tetapi di tengah jalan bahan bakar habis sehingga harus landing di Indonesia. Kemudian, kebebasan yang ketiga adalah hak suatu penerbangan berjadwal untuk mengangkut penumpang dengan tujuan negara pertama yang berasal dari negara lain itu sendiri. Contohnya Batik Air mengangkut penumpang dari Indonesia menuju Singapura. Kemudian ada kebebasan yang keempat, hak suatu maskapai penerbangan untuk mengangkut atau menurunkan penumpang dari negara pertama menuju negara asal airline. Contohnya Garuda Indonesia mengangkut penumpang dari Thailand menuju Indonesia. Kemudian kebebasan yang kelima, hak suatu maskapai penerbangan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang atau barang dari negara pertama menuju negara ketiga dengan persetujuan negara ketiga. Contohnya Garuda Indonesia mengangkut penumpang atau barang dari Hong Kong menuju Singapura, ataupun sebaliknya. Kemudian, kebebasan yang keenam, seperti halnya kebebasan yang kelima, namun penerbangan tersebut melewati negara maskapai itu sendiri. Kebebasan keenam ini biasanya tidak dimasukkan ke dalam kesepakatan layanan udara sebagaimana kesepakatan yang kelima. Contohnya, Garuda Indonesia mengangkut penumpang dari Singapura menuju menuju Hong Kong, kemudian transit di Indonesia. Kemudian ada kebebasan ketujuh, hak suatu penerbangan untuk mengangkut penumpang atau barang antar wilayah pemberi hak dengan negara ketiga tanpa persyaratan memasukkan titik manapun dalam wilayah negara penerima hak dalam operasi penerbangan. Contohnya Garuda Indonesia mengangkut penumpang dari Indonesia ke Hong Kong melewati Singapura tanpa transit di Singapura. Kebebasan ke-8, yang biasa disebut sabotage right, adalah hak yang diberikan negara asing untuk melakukan pengangkatan penumpang atau barang dalam lingkup domestik antar kota di negara pemberi hak, tetapi kembali lagi ke negara asal airlines. Contohnya, negara Brasil yang memperbolehkan Latam Airlines milik Qatar Airways menggarap penerbangan domestik. Kebebasan yang ke-9 ini sama dengan yang ke-8, tetapi bedanya tidak kembali ke negara asal maskapai. Jadi, bila contohnya itu melakukan penerbangan domestik di Brasil, Latam Airlines melakukan penerbangan domestik di Brasil tanpa kembali ke Qatar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.